Kisah perjalanan hidup, lika-liku kehidupan, kesaksian dari tiap-tiap insan tersaji di sini. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast. 91.3 El Shaddai FM, Spirit for All Nations. Ketemu lagi barengan suara saya, Jericho Neo Yoga di El Shaddai Podcast. Kali ini Jericho sedang bersama Bonus. Hai Bonus. Halo Kak. Wah, ini biasanya yang disimpan terakhir ya. Kan ya, Bonus. Iya benar sih. Bonus bakal cerita ke kita, keluarga El Shaddai, tentang pekerjaan Tuhan yang keren, yang kejadian dalam kehidupannya Bonus ya. Tapi sebelumnya, Bo, ceritain cerita singkat tentang dirimu, Bro. Oke, perkenalkan dulu ya. Namaku Bonus Putra Perkasa. Anaknya Tit. Anaknya bapaknya Bonus. Ya. Oke, terus rumahku di Kadipiro. Kadipiro ya. Apalagi ya? Kesibukan. Ini pulang kerja. Oh, pulang kerja ya, di kantor ya. Di kantor. Kantornya berada di rumah saya sendiri. Iya, betul. Oke, sama ya, aku cukup muda. Umur 20 tahun. Oke, seumuran lah kita lah. Oke. Anggap aja seumuran lah. Oke. Ya, terus kira-kira mau cerita apa sih? Boleh dong sekelumitnya, Intinya tuh Tuhan tuh baik. Oh iya, itu segala inti dari segala cerita itu Tuhan baik ya. Yes. Apapun yang terjadi, yang nggak terjadi sekalipun, intinya Tuhan itu baik. Yes. Oke deh. Oke, kalau jadi kita akan mendengarkan cerita tentang pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya Bonus. Tapi setelah ini tetap di El Shaddai Podcast. Masih bersama dengan Jericho dan juga Bonus di El Shaddai Podcast. Wah, itu dong, mantap. Kompak, pas dulu. Kompak. Iya. Oke. Keluarga Shaddai, kita mau dengerin nih cerita tentang pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya Bonus. Oke. Silakan bro, the mic is yours. Oke, jadi dimulai dari aku kecil. Yes. Puji Tuhan, aku kecil lahir di keluarga Kristen. Yang notabene keluarga Kristen yang cukup secara nampak rajin ke gereja lah. Maksudnya bukan yang keluarga Kristen taat. Ya, Kristen taat. Puji Tuhan, papa, mama Kristen taat. Dari situ sih masih berjalan lancar. Tetapi ketika setelah aku meninggal di umur 7 tahun itu, hidupku nampak berbeda. Kenapa berbeda? Karena yaitu mama kan udah nggak ada. Aku kurang perhatian dari mama. Ada salah satu aspek yang hilang. Ya, kehilangan. Oke. Di situ mulai hidupku kacau tuh dari mulai SD tuh mulai nakal aku. Sebelumnya yang dulu masih TK tuh baik-baik, anak baik-baik kayak taat. Terus setelah mama meninggal, aku kan nggak dijaga sama papa itu. Papa aku kan fokus kerja. Jadi aku kayak main sendiri, kesana sendiri. Itu yang membentuk aku jadi nakal gitu. Sempet dimana SD itu aku sempet gak naik kelas karena kenakalanku. Wow. Ya itu kayak titik dimana ya benar-benar kehilangan dan nggak tahu arah gitu. Dan aku sering ngobrol-ngobrol sama orang yang lebih dewasa Kak. Kayak anak-anak SMA. Jadi aku SD itu temennya SMA. Oh ya? Kuliah. Bahkan sering aku ke wedangan. Itu teman-temanku ya itu om-om. Jadi kayak benar-benar yang mereka udah dewasa ngerokokan dan lain-lain gitu. Ini benar-benar nggak ke arah lah. Sampai titik dimana paling nakalku tuh dimana teman-temanku yang lain udah di rumah. Itu aku jam 12 baru pulang ke rumah. Itu SD kelas 3-4an. Wow, SD Jericho jam 8 malam udah tidur. Nah, lanjut ya lainnya dipukulin aku nggak tahu ya. Oke, terus tapi setelah mama meninggal tuh kan aku punya beberapa kakak. Itu pendidik aku agak keras karena kan aku cowok. Terus di sekolah swasta dan itu kan harus ngejar nilai kan. Yes. Nah di situ aku mulai dididik agak keras dan jadinya SD ku semakin keras karena tiap hari dipukulin. Wow. Karena aku nggak taat. Nah dari situ kayak hidupku tuh aku kan masih SD nggak bisa mikir apa-apa nih. Jadi kayak aku wis jalani wae. Jadi aku dulu tuh orangnya egois banget, pemarah. Kalau orang aku maksudnya kayak mukul aku bakal mukul 2 kali lipat.
Waduh. Itu aku yang dulu SD itu kayak gitu. Sampai temanku selalu ngobrol sama aku, kamu jangan kayak gitu itu nggak baik gitu. Tapi aku nih ya tanpa disadari aku melakukan itu. Terus SMP, nah di SMP itu malah jadi titik paling rendah juga, karena yang dulu swastanya bisa dibilang bagus, jadi swasta yang dibilang buangan lah, swasta buangan. Oh ya. Jadi benar-benar apa ya, pergaulannya beda banget ya. Nah tapi di situ puji Tuhannya, meskipun aku nakal, tapi Tuhan tetap melindungi aku dari teman-temanku. Contohnya pergaulanku tuh semuanya pada ngerokok, pada minum, ada yang narkoba juga. Cuman di situ aku nggak doyan semua. Nah, aku bersyukur di situ. Ya. Sampai sekarang pun aku nggak doyan itu. Nah itu dimulai dari situ, pergaulan yang rusak itu. Cuman ya itu Tuhan tuh baiknya di situ. Kok bisa itu loh? Aku nggak nakal. Sedangkan kan aku anak broken istilahnya, kehilangan suatu mama. Cuman tujuannya aku nggak nakal, dan kakakku tuh sampai apa ya, cerita ke aku, kok kamu nggak nakal, nangis sampai bersyukur. Adik Isa sampai di titik sekarang lah. Dan dulu itu. Terus mulai masuk ke SMA nih. Nah SMA itu mulai nakalnya beda. Gimana nih? Oh ya, Okay. Sorry, jadi kalau stop dulu. Jadi nakalnya anak-anak SD sih gimana sih? Kalau nakal SD biasanya tuh kayak sama guru nggak taat sih, itu paling standar. Membangkang gitu ya? Iya. Soalnya diriku nggak nakal dulu. Nurut-nurut aja, nggak pernah telat gitu sekolahnya. Itu malah nyetain Jericho ya. Lanjut Bu. Tadi oke, ngerti. Jadi SMA ya, kurang lebih sekarang masuk ke SMA deh, boleh? Oke, masuk ke SMA mulai nakalnya bukan ke arah yang kayak gitu ya. Kayak lebih nyakitin hati cewek sih. Waduh, anak-anak band kan gitu. Oke, gimana? Terus ya udah, cuman di situ di SMA itu titik dimana mulai bertumbuh nih iman, karena di SMA itu kan dulu swasta, SD swasta, SMP swasta, SMA negeri kan. Nah di situ kayak jadi minoritas. Jadi ketika jadi minoritas tuh kita harus saling menguatkan. Nah di situ barulah ketemu beberapa teman Kristen yang saling menguatkan. Jadi di situ kayak aku sebaiknya jadi orang yang seperti apa. Kelas 10 sih masih kayak orang-orang apa ya? Kelas 10 kayak aku yang dulu sih masih egois dan lain-lain tuh. Tapi setelah kelas 12 tuh mulai kayak mulai berbagi. Kayak dulu tuh aku kalau tugas tuh individual banget. Jadi kalau temanku nggak bisa, ya wis nggak masalah. Penting aku bisa. Pokoknya aku bisa. Bukan itu baik sih ya, maksudnya baik dalam artian mungkin kalau menurut Jericho ya udah kan memang nilaiku ya buat aku gitu sih. Tapi apa yang bonus lihat dari itu? Nggak baik ketika dia tanya aku cuek. Paham. Iya. Bahkan se-egois itu ya. Yes. Iya, I know. Tapi ini bukan itu kan, bukan tanya pas ujian itu enggak kan? Iya, paham. Jadi ketika pelajaran biasa tuh tanya, kadang aku nggak mau ngasih jawaban, nggak mau ngasih tahu caranya gimana. Terus ya itu mulai diproses kan, kelas 11 aku dijauhin teman-teman. Waduh, ini jadi kamu mau ngomong nih, itu nyebelin sih emang. Kan aku nanya loh, aku nggak nyontek loh, aku nanya. Terus ya udah, mulai situ sadar kenapa sih teman-teman jauhin, terus mulai ternyata aku terlalu egois, terlalu menganggap nilai itu lebih dari segalanya gitu. Karena kan suka bersaing orangnya. Iya, suka bersaing. Oke, ini jadi kau punya satu pertanyaan ini buat bonus. Oke. Sebenarnya saat waktu itu diizinkan untuk ditinggal mama gitu, apa sih yang paling dirasain banget sama seorang bonus? Tapi dijawabnya nanti aja. Oke. Setelah berikut ini tetap di Al Shaddai Podcast. Oke, gimana tadi pertanyaan jadi kau? Bentar, aku lupa. Diulang lagi pertanyaannya. Jer aja dong. Jer. Siap Kak Jer. Dibalenin nih Kak ini. Oke, waktu itu when you lost your mom, apa sih yang paling dirasain seorang bonus ketika biasanya ada mah, sekarang cuma tinggal pah gitu, apa sih yang dirasain? Ya kayak apa ya? Kayak mimpi aja Kak. Jadi kayak mimpi kayak itu kayak mamaku masih gitu. Tapi cuman nggak bisa nyebut mama.
karena kan masih kecil kan, kita akunya kan belum tahu, kakak kan udah pada tahu kalau ada nggak ada di dunia ini kan. Kayak apa ya, kayak nggak ada sesuatu sih rasanya tuh ketika SMP tuh lihat temen-temen kayak pada bawa mamanya, kok aku nggak ada gitu. Nah itu kayak mulai sadar, oh iya mamaku udah nggak ada ternyata. Baru di situ aku sadar, wah aku kayak sempet benci sama Tuhan. Tuhan, aku baru sadar, aku tuh kurang. Oke. Terus kayak adalah kan apa, pergaulan tuh pasti buruk juga kan. Jadi kayak, wah aku nakal sekalian ya. Tapi di hati nggak bisa. Kamu tuh nggak bisa nakal. Terus, wah mulai SMA nih. Nah SMA tuh mah lebih kompleksnya kayak, Tuhan, kenapa kok aku, oh ya, ini alasan kenapa kok aku sering nyakitin hati perempuan, karena aku nyari mencari hal yang hilang dari diriku. Oke, sosok perempuan ya. Iya, sosok ibu. Nah, kalau dari kakak sendiri ada selisih berapa tahun sih? aku selisih 7 tahun, paling muda. Jadi kakakku yang nomor 3 itu. Ada berapa kakaknya? Bonus ada berapa? 3. Cewek, cowok, cewek. Nah, yang sama cewek terakhir itu aku paling deket. Cuman ya terpaut 7 tahun. Bahkan selisihnya tuh udah 7 tahun ya. Ya. Jadi kalau aku mau cerita tuh kayak nunggu waktunya dia senggang loh. Aku kan nyari cewek tuh karena biar aku bisa cerita setiap hari gitu. Karena aku nggak tahu rasanya kayak diperhatiin dari seorang mama yang sebenarnya itu kayak gimana, nggak tahu. Aku mencari-cari dan ternyata itu salah. Ya, itu salah. Terus masuk nih di kuliah. Nah di kuliah ini puji Tuhan ketemu PMK dari kuliah tuh di UNS. Di situ aku mulai terbangun lagi kayak, wah aku kayak pelampiasan di cewek tuh nggak baik. Cuman sampai sekarang pun aku masih mencari itu. Cuman udah tergantikan sama Tuhan dulu. Jadi kayak Tuhan udah apa ya? Gimana Tuhan tuh benar-benar kayak aku doa di rumah sendirian. Tuh awalnya tuh kuliah itu aku doa sendirian di kamar. Tuhan, kan masa-masa umur 20-an kan masa-masa paling stresnya nih Kak. Kita sendiri kan. Iya. Nah di situ aku mulai, Tuhan aku mau apa ya? Benar-benar berserah lah. Apapun yang terjadi ya terjadilah sesuai kehendakmu. Kayak di situ kayak mulai, oh ternyata sedingin ini ya hatiku, kayak sedamai ini. Setelah sekian lama aku cari-cari yang dulu akhirnya aku menemukan kedamaian. Jadi kayak sekarang kalau aku ngerasa butuh cewek itu, aku malamnya langsung doa kan. Meskipun aku kayak kadang masih mencari-cari kayak, wah aku pengen punya pacar, aku pengen ada yang berhati. Dan aku cerita ke teman-teman kan, disuruh sabar sih. Oke aku sabar. Nah, tapi pas ketika di rumah sendirian gitu, pasti pas di kamar udah sendirian itu aku mulai, Tuhan, isinan hatiku lagi gitu loh. Karena kosong, bener-bener kosong. Aku pengen Tuhan yang ngisi aja. Enggak nanti aku ngisi yang lain malah semuanya kacau. Iya, jadi mungkin emang bener ya. Bukan mungkin emang bener, tapi bener bahwa saat kita sudah mencari dan menemukan Tuhan itu, kita sudah cukup. Dan mungkin karena ya Dirgo paham kenapa Bonus cari sosok perempuan, cari pasangan ya, sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat, teman untuk berbagi cerita, untuk ya menumpahkan cerita tentang hari ini, kurang lebih seperti itu ya. Tapi sama kakak sendiri aja kayak ada senggang, apa ya, bukan senggang, kayak ada jarak yang susah untuk ditempuh gitu ya. Apalagi udah nggak ada mama ya. Terus Bonus coba mencari-cari, bahkan mencari sosok perempuan yang mungkin dianggap bisa jadi seorang mama, bisa menjadi teman, tapi itu pun nggak ketemu. Syukurnya akhirnya Bonus menemukan Tuhan, dimana emang bener sih akan selalu ada kekosongan di hati kita yang dimana itu cuma Tuhan yang bisa ngisi. Siapapun itu, orang tua, pasangan hidup sekalipun itu nggak bisa ngisi, karena itu bagiannya Tuhan.
gitu. Dan kalau kita udah isi sama Tuhan, itu semuanya kan udah nggak pengen apa-apa lagi gitu. Yes. Tuhan adalah cukup, Christ is enough gitu. Iya. Lanjut bro. Oke, terus dari situ ketika aku mulai menemukan hatiku itu mulai diisi sama Tuhan, itu mulai ada perubahan Kak. Mulai dari aku yang dulu egois, mulai memerhatikan orang di sekitarku. Yes. Kak, dulu aku doa untuk diriku sendiri. Setelah ngerti kalau Tuhan itu udah baik sama aku mulai mau berdoa untuk orang lain. Ya. Bahkan orang yang aku benci. Wow. Di situ aku menemukan kelegaan Kak. Cuman nggak semua orang tahu. Ya di sini aja aku berbagi. Sama keluarga Al-Shaddai akhirnya tahu. Iya. Di sinilah kita berbagi. Iya, kan emang gitu ini podcastnya. Oke, terus itu mulai perubahan. Perubahan yang nampak tuh kelihatan ketika temanku ngobrol sendiri ke aku gitu. Terus kamu sekarang beda banget. Dulu kamu tuh orang nggak mau dengerin, mau ngomong terus. Tapi mulai mulai aku dekat sama Tuhan, mulai kayak yuk menghargai orang lain. Ketika orang bicara ya kita dengerin, ketika dia minta saran kita bagi. Kalau dia cuma minta dengerin ya dengerin aja. Terus mulai kayak dulu kan aku orang hitungan kan nggak mau berbagi. Kan tahu sendiri kan. Nah, itu aku mulai belajar untuk udah apa sih harus hitungan, toh hidupku cuma sebentar. Nah mulai di situ kayak katanya anak Tuhan tuh jadi terang tuh bisa lewat banyak hal itu. Salah satu lewat berbagi. Kita nggak usah ngomong kita anak Kristen, kita berbagi terus mencerminkan Tuhan yang suka berbagi. Asik. Ya, biar orang-orang yang melihat kita seperti melihat Kristus ya. Yes. Amin. Keren banget sih itu. Oke Bonus, boleh langsung dijawab nih pertanyaannya. Ingat nggak salah satu momen your turning point gitu ya, maksudnya berbalik kepada Kristus itu, ingat nggak momennya? Ya seperti apa atau kapan itu, ingat nggak? Momennya sih ya itu Kak, yang di kamar itu bener-bener ngerasain titik terendah. Nah itu baik lagi itu yang paling terendah sih, karena keluarga kena corona kan. Oh sempet ya. Nah sempat kena corona itu aku bener-bener di kamar sendirian. Di situ bener-bener 14 hari aku berdoa terus. Disitulah aku kayak titik balik banget, karena tiap hari aku baca kitab tiba-tiba. Karena bener-bener nggak bisa sing nolongis, nggak ada loh. Sing bisa diharapkan, bukan diharapkan ya. Sing bisa sumber dari segalanya kan Tuhan. Terus aku wis nggak usah mikir banyak-banyak, aku langsung tiap hari baca firman. Kayak hampir setengah jam aku baca firman, dengerin di YouTube khotbah biar akunnya tuh kuat. Yes. Diisi lewat itu terus ya tuh mulai banyak perubahan di situ juga setelah baca itu. Yang mulai jadi diriku yang lebih baik lah. Ya meskipun kita masih manusia, masih banyak salah. Cuman di situ mulai banyak perubahan. Dan salah satu temannya tadi juga sempat bilang, kita ketemuan kapan sih Bu pertama kali? Jadi ini keluarga saya ada fun fact ya. Fun fact fakta lucunya ini, diriku dulu pernah tinggal di daerah yang masih bonus tinggal di saat ini. Cuman kita dulu jarang ya ngobrol ya Bu ya. Bahkan nggak pernah sih ketemu, paling pelayanan di sekolah, ketemu di gereja ibadah, terus akhirnya kita satu komsel juga akhirnya. Ya kan, terus ya akhirnya ini keren nih kayaknya kalau kita join di LCD Podcast nih. Makanya ini buat keluarga LCD, buat kamu nih yang ngerasa berjiwa muda ya, kamu boleh banget ya untuk join LCD Podcast ya. Langsung aja DM Instagramnya LCD FM di @LCD_radio atau di nomor yang biasa kamu SMS-in lah ya. Hafal ya harusnya lah ya. Oke, bonus. Ini kita mau ke segmen terakhir nih ya. Dipikir dulu, dipergumulkan dulu dari apa yang sudah bonus ceritain ke Jericho sama ke keluarga Al-Shaddai ini. Apa sih yang bonus harapkan kepada Jericho, kepada keluarga Al-Shaddai juga yang barangkali nemuin atau sedang mengalami atau pernah mengalami apa yang bonus alamin ini. Jadi apa harapannya dan apa let's say mungkin quotation ya atau wejangan bukan wejangan sih ya. Ya apa itu nanti
kita akan balik lagi di segmen terakhir tetap di Al Shaddai Podcast. Oke, keluarga Shaddai, kita masih bersama dengan Bonus Putra Perkasa. Wah, Tuhan Maha Perkasa, Bonus Putra Perkasa. Amin. Siap Kan the son of God, God. ya, Putra Maha Perkasa ya, Bonus Putra Iya. Perkasa. Siap. Oke, Bonus, what do you want to give to keluarga Al Shaddai sama Jericho? Apa yang bisa Bonus encourage dari keluarga Al Shaddai kepada keluarga Shaddai? Oke, mungkin baik lagi ya kak. Segala sesuatu yang sudah ditetapkan Tuhan itu semuanya baik, meskipun itu menurut kita nggak baik, karena yang ngatur kita semua kan Tuhan. Jadi pesanku tuh ketika suatu keadaan apapun tetap mengandalkan Tuhan dan berarti itu baik. Itu ya. Sama satu lagu yang bikin aku kayak semangat lagi. Jadi ketika aku murung dengerin lagu itu jadi semangat lagi. Itu yang ini, Tuhan selalu menolongku, Dia selalu menjagaku, sehelai di rambutku, yes. tak pernah terjatuh tanpa seizin. Wah, Kita coba tanpa gitar nih seizin tadi, gue. makanya tidak ada gitar di sini, Wah. tapi oke lah ya. Jadi itu ya. Terus apa lagi? Itu sih kayak sehelai rambut tuh udah dijinin Tuhan jatuh ya jatuh, tapi nek enggak dijinin ya enggak apa-apa jatuh. Kayak udah semua itu udah diatur sama Tuhan, jadi tetap mengandalkan Tuhan dan Tuhan Yesus itu baik. Oke, keren sih. 2 kata atau 3 kata yang kita juga ulang-ulang dari awal tadi ya, Tuhan baik atau Tuhan Yesus baik, itu emang kenyataannya seperti itu. Apapun yang terjadi, apapun yang diizinkan itu terjadi sama Tuhan, di balik itu semua pasti ada sesuatu balik lagi untuk kebaikan kita. Seperti ada udang di dalam bakwan. Iya, enak dong. Iya. Ya enak kan. Ada masalah di dalam kehidupan, enak juga kan. Ada salah satu pemimpinnya Jericho bilang gini, bahwa ikut Tuhan Yesus itu ngeri-ngeri sedep. Kamu lihat mananya? Lihat ngerinya atau lihat sedepnya? Tapi keduanya pasti ada, selalu ada, mungkin juga ada. Jadi kita mau lihat yang mananya. Kalau lebih dari itu sih, ya kita berharap, Jericho berharap, Bonus berharap, kita nggak lihat ngerinya, nggak ngelihat sedepnya doang, tapi ngelihat Yesusnya. Karena Tuhan Yesus baik. Iya kan. Oke, keluarga Al Shaddai, itu tadi ya obrolan Al Shaddai Podcast edisi hari ini. Keluarga Shaddai, kamu bisa terus dengerin Al Shaddai Podcast setiap hari Minggu mulai jam 8 sampai jam 9 malam di 91.3 Al Shaddai FM Praise and Worship Station. Dan di minggu depannya lagi ada orang-orang yang gak kalah keren sama Bonus yang bakalan cerita 1-2 pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Oke, Bonus, ada satu quotation atau kutipan apa sih yang mungkin bisa dijadiin status ya, atau dijadiin caption nih buat keluarga Al Shaddai? Boleh deh dari Bonus. Nanti biar ditulis juga caption by Bonus Al Shaddai Podcast bersama Jericho. Alah, foto share. Lanjut. Oke. Question dari dulu sampai sekarang. Quotation. Oh, quotation ya. Quotation bukan question. Oh. Question pertanyaan, Pak. Sorry mas. Kutipan gitu jalan. Oke, kutipan dari aku sih dari dulu sampai sekarang selalu ngasih tahu ke orang Tuhan Yesus itu baik. Itu ya. Udah ya. Balik lagi Iya. itu ya. Emang baik sih ya Tuhan ya. Oke, anyways, keluarga Al Shaddai, that was Al Shaddai Podcast hari ini. Saya temannya Bonus. Saya temennya Jericho. Ragu sih. Jericho. Oke, kita berdua pamit. Selalu dengerin 91.3 Al Shaddai FM, Spirit for All Nations. Tetap di Al Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast.